Profesor Negeri Profesor Dr. Jasudin, MSI, dan seluruh teman-teman yang menjadi bagian dari pengurus pasca periode sebelumnya yang menyempatkan diri hadir untuk mengabdi kita semua dan menyempurnakan kebahagiaan kepada calon wisudawan-wisudawati periode Februari 2022 ini. Dan wanita dan yang paling saya muliakan dan saya cintai para pendamping atau orang tua atau pendamping atau orang yang mencintai yang hadir bersama-sama dengan calon wisudawan-wisudawati program Pasca-Sarjana Universitas Makassar pada malam ini yang melangsungkan acara Ramatama dalam rangka wisuda periode Februari besok hari 2022. Tentu yang pertama, mari kita selalu menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita telah ditakdirkan bertemu pada malam ini dalam bingkai silaturahim yang diberi nama Ramatama. Ramatama ini adalah rangkaian dari proses wisuda sebagai bagian dari ritual akademik yang kita sepakati untuk kita hadirkan sebagai penanda atau perwujudan atau memproklamirkan bahwa seluruh rangkaian proses akademik pada jenjang masing-masing S2 dan S3 telah kita lalui dengan baik, dan pada malam ini kita melangsungkan Ramatama, dan Ramatama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan wisuda. Betapa tidak, ini amat sangat penting karena kita tahu bahwa pada proses belajar mengajar di S2 maupun di S3 itu terjadi proses yang begitu panjang, begitu lama, yang di sana terjadi proses-proses yang secara manusiawi tentu ada yang tidak nyaman, ada yang nyaman. Yang tidak nyaman ini kemudian ada merasa dongkol, ada tangis di sana, ada juga tawa di situ dalam proses penyelesaian perjalanan studi ini yang begitu lama, interaksi yang begitu panjang, dan saya kira cukup melelahkan. Yang tentu saja ini tadi semua variasi-variasi yang ada itu kita ingin satukan perasaan pada malam ini, yaitu malam bahagia dalam rangka wisuda besok sebagai penanda kita telah selesai melangsungkan sebuah proses yang begitu panjang. Ini saya kira maknanya. Nah, makna dari Ramatama ini ingin kita melakukan sebuah permohonan maaf kepada siapapun yang kita lakukan interaksi selama proses itu, baik antara mahasiswa dengan mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan supporting akademik atau pegawai yang sering melayani, yang sering membuat jengkel dan seterusnya, baik dosen yang sering tidak semudah untuk ditemui dalam proses bimbingan sehingga terkadang kita jengkel, nangis dan seterusnya. Wujud malam ini adalah malam kita saling memaafkan, Ramatama, sehingga tentu harapannya di sana, pesannya di situ adalah semoga ilmu atau tambahan ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang kita peroleh dalam jenjang S2 maupun S3 itu bisa menjadi barokah, bisa menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat karena kita telah lakukan sebuah proses saling memaafkan melalui proses Ramatama pada malam ini. Sebelum besok kita lepaskan secara resmi untuk kembali mengabdi ke tempat kerjanya sebelumnya, dan tentu harapannya memberi bobot kerja yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, tapi tentu tidak mungkin lebih baik lagi kalau selalu ada kejengkelan, kedongkolan tanpa kita selesaikan secara adil pada malam ini. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kedua, saya ingin mengapresiasi dan memberikan penghargaan serta ikut serta berbahagia atas
penyelesaian studi pada jenjang S2 maupun S3 pada program pasca sarjana Universitas Makassar. Bukan tanggung-tanggung, kami selalu bersama-sama seluruh unsur pimpinan, mulai dari para WR, jadi ada WR semua hadir 1, 2, 3, dan 4, ya seluruh dekan, seluruh ketua lembaga, seluruh kepala biro, seluruh pejabat yang ada di UMN. Saya bersama teman-teman ini hadir untuk memberikan penyempurnaan atas kebahagiaan yang telah ada dalam diri Bapak dan Ibu, para calon wisudawati besok, terutama para pendamping yang tentu saja senantiasa mendoakan secara tulus ikhlas kepada orang-orang yang dicintainya, sehingga pada malam ini telah melangsungkan acara Ramadan sebagai bagian atau penanda dari selesainya semua proses-proses yang ada. Sekali lagi, selamat berbahagia, selamat sukses, dan tentu harapannya bahwa sukses hari ini tidaklah langsung kita bisa maknai bahwa bersamaan dengan berubahnya sebuah proses atau kualitas kerja atau kualitas pengabdian yang Bapak Ibu persembahkan. Tetapi sebenarnya sukses itu nanti kita ukur ketika Anda kembali ke lingkungan kerja dan bisa memberikan kualitas kerja yang lebih baik dan selalu mengingat alma mater yang kita cintai bersama, Universitas Negeri Makassar. Itu harapannya. Sama dengan kalau kita umroh, umroh itu selalu kita berdoa semoga umrahnya mabrur. Kalau haji, semoga hajinya mabrur. Jadi mabrur. Ya, itu doanya. Tapi itu pernyataan bahwa apakah itu haji kita mabrur atau mabrur umrahnya, itu ketika kita sudah kembali ke masyarakat. Betulkah semakin berkualitas keimanan dan perilaku kita? Itulah penanda bahwa kita betul-betul berhasil menunaikan dan doa-doa kita menjadi terkabul, mabrur dan mabrur. Sama juga ini, ketika Anda master, doktor, kualitasnya itu tergantung setelah Anda di lapangan, apakah betul-betul Anda memberi layanan yang lebih berkualitas, lebih wisdom, lebih bisa memberikan layanan-layanan prima. Bahkan kalau seorang ilmuwan, salah satu kuncinya itu adalah dia bersifat harus berani tampil ke depan untuk mengatakan kebenaran. Karena seorang ilmuwan itu free value, bebas nilai, tidak boleh terkontaminasi dengan itu dan takut karena politik, takut karena apa, tapi harus berani. Qulil haqqa walau kana murran, mengatakan sesuatu benar meskipun ganjarannya pahit, tapi demi kebenaran dia harus tampil. Itulah sosok ilmuwan sesungguhnya. Tidak boleh ragu-ragu untuk mengatakan itu. Saya ingin agar Bapak dan Ibu calon wisudawan-wisudawati, magister dan doktor itu harus seperti itu. Dan ada juga kalau wisdom, seorang ilmuwan itu harus wisdom, jadi arif dan bijak. Artinya begitu ada kelompok masyarakat yang mengalami masalah, baru kita hadir di tengah masyarakat itu terasa selesai sebuah persoalannya. Itu berarti kita telah melekat pada diri kita itu sifat-sifat yang hadir selalu memberi solusi bagi persoalan yang ada. Itu wisdom. Nah, saya berharap alumni yang besok akan diwisuda ini bisa menjadikan bagian dalam hidupnya sifat-sifat ini, sehingga bangga tentunya alma mater pasca sarjana Universitas Makassar jika memiliki mahasiswa yang alumni yang luar biasa seperti ini. Saya jujur dulu saya sering dilapori oleh teman-teman yang sudah melakukan proses pendoktoran di Universitas Negeri Makassar. Ada
Dengisam, ada Arif Silayudin, ada beberapa pejabat. Dia mengatakan begini sama saya, UNM itu mudah masuk, tapi betapa sulitnya untuk selesai, dan bahkan berbagai tahapan kita harus lewati untuk sampai kita nyatakan selesai pada jenjang di pendoktoran di Universitas Negeri Makassar. Hampir-hampir saya katanya berhenti di tengah jalan, tapi akhirnya saya tetap terus, dan setelah selesai baru saya menyadari bahwa ini yang benar. Mereka merasa bahwa telah tertempa dengan baik dan luar biasa ilmu, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman yang diperoleh melalui proses ini. Ini saya suka seperti ini. Tetapi jangan juga terlalu dipanjangkan mata rantai. Ya, yang tidak membuat kontribusi atau signifikansi membuat proses ini menjadi sesuatu yang mengantarkan alumni itu menjadi yang kita harapkan bisa hadir sebagai sosok yang ilmuwan, yang berkarakter. Jika tidak terlalu signifikan tahapan itu diabaikan aja. Jangan hanya tahapan itu membuat lama. Satu hal terakhir ini saya lakukan perubahan. Saya bilang, jangan orang lain yang menentukan nasibnya mahasiswa kita. Saya pikirkan terus itu, Pak. Lalu saya keluarkan kebijakan itu kepada wali satu dan direktur. Saya bilang, jangan harus orang lain yang mau calon penguji eksternal lalu dikirimi naskah untuk dia baca yang tidak bergantung kepada dia kapan waktunya dia baca baru kembali untuk kemudian kita berproses lanjut. Tidak harus begitu. Tidak harus. Beri dia naskah itu seminggu sebelumnya untuk dia baca. Tidak harus dia koreksi dulu baru diperbaiki baru kemudian sedang hasil. Tidak seperti itu, Pak. Jangan menggantungkan diri kita dengan orang lain. Jangan menggantungkan proses penyelesaian mahasiswa kita dengan orang yang di luar sistem yang kita punya. Ya, bahwa itu atas nama kualitas, itu atas nama kebaikan, itu atas nama kesempurnaan sebuah disertasi. Tapi menurut saya bukan itu, bukan di situ esensinya. Esensinya adalah kalau sudah pembimbing atau promotor sudah menyatakan baik, percayalah bahwa itu sudah baik. Karena mengapa kita beri amanah untuk itu kalau kita tidak percaya bahwa dia bisa melakukan itu? Lalu kemudian masih dibeli lagi orang lain bahwa memuji, yes, tapi mencoba membaca lalu kemudian memperbaiki, kemudian menghambat proses penyelesaian studi mahasiswa kita. Sungguh-sungguh saya tidak setuju itu. Karena itu saya ubah. Tidak boleh mengirim naskah itu kepada yang lain. Jika memang dia memuji penguji eksternal, silakan diberi naskah setelah ditunjuk oleh penguji eksternal, kira-kira seminggu sebelum ujian tutup dan promosi. Untuk kemudian kita tidak bergantung kepada orang lain. Proses ini kita lakukan secara otonomi, Pak. Secara di antara kita, internal kita yang harus melakukan. Itu sekarang yang kita praktekkan 1 tahun terakhir ini ya. Kita mulai karena saya tidak setuju dengan proses-proses itu. Dan saya kira ini yang benar menurut saya. Siapapun kemudian kelak, ya inilah yang kita harus pelihara dan kita lakukan perbaikan-perbaikan. Riset kerja kita itu hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu yang kita harus lakukan, selalu terjadi perbaikan-perbaikan mekanisme yang ada, dan kemudian tidak apa istilahnya, tidak melabrak atau tidak mengabaikan kualitas pasti nomor 1. Yang kedua, melakukan sebuah proses penyederhanaan sesuai dengan tujuan-tujuan yang kita ingin harapkan kita capai dalam sebuah proses. Tapi apapun itu, saya atas nama mewakili seluruh Civitas Akademika Universitas Makassar sebagai rektor menyampaikan selamat atas sukses ini, selamat berbahagia kepada para calon wisudawan besok, baik yang magister maupun yang doktor di program Sarjana Universitas Makassar. Tentu selamat juga kepada pendamping atau orang-orang yang mencintai Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang insya Allah sudah besok. Ya, tentu pencapaian ini bukanlah perkara
tiba begitu saja, tetapi melalui proses yang begitu panjang dan melelahkan seperti yang saya sampaikan di awal sambutan saya tadi. Tapi Anda telah berhasil melaluinya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini ya kami menyampaikan selamat, dan kami terus serta berbahagia melengkapi kesempurnaan atau menyempurnakan kebahagiaan yang Bapak dan Ibu rasakan pada malam ini, dan insya Allah besok akan kita lepaskan secara resmi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya beri apresiasi kepada kita semua ya atas amanah yang telah kita jalankan bersama-sama, amanah bagi Pak Direktur bersama Wadir, bersama Dr. Prodi yang telah melakukan sesuatu proses kerjasama yang menurut saya sangat luar biasa, sehingga mengantarkan seluruh proses-proses dan pasca ini selalu yang nomor 1 dari 10 unit yang ada, 10 unit untuk pencapaian 1000 setiap proses sudah. Kita setelah saya menegaskan dulu per November untuk percepatan tanpa mengurangi kualitas, itu bergerak dan kita wisuda November, kita wisuda Desember, kita wisuda Januari kemarin, belum sampai sebulan, cukup lagi kita bawa ke wisuda Februari. Ini sudah masuk lagi banyak lagi mendatang. Mungkin Maret kita wisuda lagi. Ini bagian yang kemudian kita harus selalu pelihara, tumbuh kembangkan, dan jangan nanti saya marah-marah, teriak-teriak. Saya undang semua dekan dan direktur pasca baru mulai bergerak. Mestinya tidak perlu lagi. Wajah gerakan November kemarin 2021 ya menjadi gerakan sustainable, gerakan yang berkelanjutan yang harus dijalankan oleh teman-teman ya, para profesor yang diberi amanah untuk menjadi promotor atau menjadi pembimbing bagi mahasiswa S2 dan promotor bagi S3. Mohon kiranya ini betul-betul dijalankan dengan baik, sehingga ya jangan kesan terlalu lama proses pembimbingan dilakukan. Ya kalau perlu ya, kalau sistem SKS itu ya mestinya begitu sudah diberi amanah untuk bimbing S2 1 semester itu mestinya selesai, karena hanya hitungannya itu 8 SKS ya atau 12 ya, 6 SKS. Sistem belajar SKS itu kalau 6 itu pada orang yang sangat rendah sekali IQ-nya. Kalau kita bagi dulu itu sistem SKS itu, kalau dia itu 12 sampai 14 itu adalah mahasiswa yang rendah kemampuannya, dan kalau itu mulai 16 sampai 18 atau 15 sampai 18 itu yang menengah kemampuannya, yang 18 sampai 24 itu yang berkemampuan tinggi. Nah itu diberi kesempatan di situ. Nah kalau cuma anak SKS bobotnya dengan sistem pembelajaran SKS mesti semester selesai Pak. Selesai, tidak boleh lebih dari itu. Kalau yang biasa membuat lama proses pembimbingan itu adalah sering berselisih antar dosen dan mahasiswa. Mahasiswa datang cari dosen, dosennya nggak ada. Dosennya nggak ada, mahasiswanya nggak datang. Karena tidak ada perjanjian yang dibangun. Ya, dan sebagai kontrak kerja bersama antara pembimbing dan yang dibimbing. Mestinya sama dengan kuliah sistem SKS itu bahwa minggu ini kuliah apa sekian sampai jam sekian. Harusnya pembimbingan dibuat juga seperti itu, sehingga tidak boleh ada ketika ada 2 kali orang bimbingan tidak datang dalam hari dan jam yang telah ditentukan, maka dosennya dicari jemput bola, ini kamu kenapa kok 2 kali sudah tidak datang? Ya sehingga terjadi proses itu. Kalau ini dilakukan Pak, saya yakin dan percaya pembimbingan bagi S2 itu dan S3 itu 1 semester aja Pak, semester aja Pak. Dalam proses kuliah itu teman-teman mahasiswa itu selesai dengan baik. 1 semester kalau S3 tugas mandiri semester 2, semester 3 sudah berproses proposal. Kenapa justru lebih lama ini daripada yang kita?
yang membuat SKS-nya lebih banyak. Sistem belajar SKS kan kita punya, Pak. Ini lebih banyak, ini proses kuliah ini banyak. Ini penyelesaian disertasi dan tesis ini hanya berapa bobotnya, mestinya waktu sesuai dengan bobot. Nah, ini yang lupa teman-teman. Ini saya ingatkan di semua agar sistem ini kita harus bangun perlahan tapi pasti, sehingga proses-proses momok lama studi ya di UNM ini katanya gampang masuknya. Kadang-kadang juga susah masuknya, susah keluarnya. Masih bagus kalau gampang masuknya, susah keluarnya. Tapi ini susah masuknya, susah juga keluarnya. Ini karena kita tidak membuat sistem yang nyata, yang real, yang tidak berubah dalam melakukan sebuah pekerjaan. Kira-kira begitu, Pak. Coba kita analisis. Saya pulang dari sini, analisis pembicaraan saya. Pasti ketemu benar ini Pak Rektor. Begitu diberi dari Wadir 1 sebagai pembimbing bagi S2, diberi SK untuk promotor dan promotor. Mestinya ini kan tidak pernah terjadi di kita. Promotor ke promotor bertemu, lalu mana mahasiswanya, bangun komitmen, hari apa kita selalu bertemu setiap minggunya. Begitu dong. Kalau dibuat begitu, Pak, mantap. Mantap betul. Ini harus diformat, Pak. Tidak boleh hanya cerita. Dilakukan sedemikian rupa. Saya kalau ada tadi dengan saya, Pak, mana kamu masuk jam apa? Kau masuk di saya. Mana fotomu yang Pak atau 2x3, saya daftar di situ. Kapan mulai kamu saya bimbing? Kamu harus selesai 6 bulan ke depan ya. Kalau tidak, jangan jadi bimbingan saya. Begitu. Tidak ada bimbingan saya jual lama, Pak. Saya proses gitu. Jangan ada kesan di antara para mahasiswa. Wah, mungkin sengaja ini supaya lama-lama kita bayar SPP. Tidak, Pak. Jangan begitu, Pak. Tidak seperti itu. Tidak mencari uang itu tidak. Pokoknya kita proses cepatlah. Nah, cuma memang itu tadi sistem yang dibangun oleh teman-teman dosen belum ketemu strategi yang saya maksud tadi. Karena tugas kita itu, Tridharma itu, selain mengajar membimbing, di tugas Dharma pertama itu, Dharma pendidikan, mengajar, membimbing mahasiswa. Jadi tugas pokok itu membimbing. Ini dianggapnya tugas yang tidak pokok, selalu diabaikan. Jadi sampai membimbing itu adalah tugas yang harus dilakukan. Jadi kalau sudah diberi amanah, lakukan strategi untuk melakukan itu. Yang celakanya kalau tidak tahu sistem pembelajaran SKS, yang bicara tentang bobot kerja yang kita lakukan di situ. Kepada yang saya hormati, apapun itu, ini adalah sebuah cerita-cerita biasa dalam rangka perbaikan proses. Yang pasti Anda sudah melewati semua itu dan sudah lulus. Semoga yang berikutnya bisa lebih cepat lagi dan tetap berkualitas untuk menjadi alumni Universitas Negeri Makassar. Para ibu yang saya hormati, yang terakhir saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kita semua, para wakil rektor, para dekan, mobil khusus Direktur Purapasa Sarjana, bersama dengan Wadir, bersama dengan Ketua Prodi, atas segala kebersamaan, segala kerjasama yang telah kita bangun selama ini, sehingga proses ini berjalan. Meskipun ini sudah bagus proses berjalannya, kita masih perlu lakukan trik-trik atau strategi penyempurnaan, karena tentu trik-trik penyempurnaan itu selalu bersesuaian dengan tren yang ada. Ya, jangan kita tetap pada posisi yang dulu. Dengan kondisi ini kita selalu menyesuaikan untuk selalu menjawab tantangan-tantangan kekinian, sehingga layanan-layanan kita harus tentu saya membayangkan yang 2 tahun selesai di S2 itu, itu pastilah bahwa proses online dan proses kuliah daring yang terjadi, bimbingan yang kemudian offline, karena 2 tahun ini kan suasana COVID 2020 awal sampai sekarang ini adalah suasana COVID, suasana pembelajaran blended, jadi
Dengan demikian ya magisternya Bapak dan Ibu itu yang ini adalah magister COVID. Iya, magister yang suasana COVID maksud saya. Tapi kualitasnya tetap kualitas kewarganegaraan yang tentu luar biasa, saya kira. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada kita semua, kepada Ibu dan Wanita, kepada para dosen, kepada support akademik, ya subkoordinator, tentu yang saya muliakan. Saya terima kasih kepada pendamping para calon wisudawan, wisudawati, para orang tua atau orang-orang yang mencintai Bapak dan Ibu yang telah bersama-sama mengantarkan sukses Anda pada jenjang program di pasca sarjana ini. Lagi terima kasih, selamat berbahagia pada kita semua, sukses selalu, dan tentu kabar baik dari proses bahwa Anda sukses seperti tadi buku keberadaan haji itu, bahwa nanti pembuktian masyarakat kalau sudah terbukti itu sampaikanlah kepada kami kabar gembira itu, karena kami sungguh-sungguh sangat menanti dan akan menjadi semangat bagi kami ketika Anda melaporkan kepada kami bahwa kami telah sukses, ya telah dipromosi atau yang belum kerja telah mendapatkan kerja berkat tambahan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari program pasca sarjana Universitas Negeri Makassar yang luar biasa yang sama-sama kita cintai. Saya kira itu, selamat berbahagia, sukses selalu. Jadi kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Rektor untuk menyumbangkan suara emasnya 1 2 lagu.